Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai teknologi e-learning. Tentu saja dengan saya sendiri Kusmahendra Agung Pamudi yang nantinya akan dijelaskan juga teman saya Eka Yuni Rahmawati dan Putri Laksita Kumarasa. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai teknologi. Kemajuan teknologi membawa akibat baik bagi e-learning karena e-learning dapat menjangkau lebih banyak orang, lebih cepat dan mudah dibuat, serta menyajikan materi lebih baik. Dan teknologi yang akan mendominasi dunia e-learning di masa mendatang adalah berubahnya E menjadi M. M-learning, apa itu M-learning? Kita tahu bahwa penggunaan e-learning saat ini dapat diakses dari manapun dan menembus batas tempat dan jarak. Akan tetapi penggunaan e-learning tersebut masih tetap memiliki batas, seperti kurang leluasa mengakses e-learning di dalam perjalanan maupun tempat-tempat umum. Penggunaan e-learning masih terbatas dengan adanya komputer. Meskipun sekarang komputer laptop atau netbook sudah cukup kecil, tapi masih kurang leluasa untuk digunakan di tempat-tempat tertentu. Oleh karena itu, e-learning telah merambah ke perangkat lain di luar komputer. Sekarang e-learning dapat digunakan pada perangkat mobile lain seperti PDA, Pocket PC, tablet PC, mobile phone, atau smartphone. Inilah yang disebut dan lebih dikenal dengan nama M-learning. Secara umum, e-learning dapat diadakan sebagai pembelajaran yang menggunakan mobile seperti PDA, Pocket PC, tablet PC, mobile phone, dan lain-lain sebagai sarana pembelajaran. M-learning sebagai pertemuan e-learning dan mobile computing itu adalah menurut Clark Quinn tahun 2000. Keuntungan M-learning: peralatan mobil dapat tersambung ke internet tanpa menggunakan kabel atau wireless dan hanya menggunakan teknologi Bluetooth, Wi-Fi, dan 3G. Bentuknya yang kecil membuatnya mudah untuk dibawa dan digunakan dimanapun. Jadi penggunaan e-learning akan semakin mudah. Kelemahan M-learning: bentuknya yang kecil membuat layar tampilan tidak dapat menampilkan gambar yang rumit. Untuk tablet PC, gabungan Pocket PC dan komputer, bentuknya yang masih cukup besar sehingga menyulitkan untuk dibawa dan digunakan di sembarang tempat. Selanjutnya, pengertian LMS akan dijelaskan oleh teman saya Eka Yuni Rahmawati. Silahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian LMS. LMS atau lebih dikenal dengan Learning Management System adalah suatu perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengelola keperluan administrasi, dokumentasi, materi, dan bahan ajar pelatihan serta laporan kegiatan belajar mengajar secara online. Semua itu dilakukan secara online. Sebuah perangkat lunak untuk menyampaikan tracking serta mengelola pembelajaran. LMS merupakan aplikasi perangkat lunak untuk dokumentasi, administrasi, pelacakan, pelaporan, program pelatihan kelas dan kegiatan online, e-learning, program, dan isi pelatihan. Fungsi utama LMS, student management, menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan pengaturan siswa. Course management menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan pengaturan mata ajar. Skill assessment atau evaluation menyediakan fungsi-fungsi untuk proses evaluasi pembelajaran. Collaboration support menyediakan fungsi-fungsi untuk proses kolaborasi sesama siswa maupun antara siswa dan pengajar. Learner centric atau personalization dan tracking system menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan personalisasi pembelajaran siswa. Registration and administration menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan proses registrasi dan administrasi akademik lainnya. Sedangkan LMS yang open source diantaranya adalah Atutor, Dokeos, .lrn, Freestyle Learning, Ilias. Bagaimana cara memilih LMS? Ada banyak LMS yang bisa Anda gunakan. Lalu bagaimana memilih LMS tersebut? Cari fitur-fitur yang dimiliki oleh LMS yang paling mudah Anda jangkau, yang disediakan oleh universitas misalnya. Evaluasi apakah fitur-fitur yang tersedia mampu mengakomodir metode pembelajaran yang Anda pergunakan atau tidak.
Jika ada fitur dari LMS yang Anda butuhkan tapi tidak Anda temukan, Anda bisa kombinasikan dengan software lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Ya, selanjutnya mengenai pengertian LCMS atau Learning Content Management System. Learning Content Management System merupakan alat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan item secara langsung, seperti manajemen materi atau berisi link di mana item tersebut disimpan. Biasanya digunakan bersama LMS, sehingga sistem tersebut menelusuri siapa yang menggunakan materi dan sistem lainnya memuat materi itu sendiri atau LCMS. Fitur-fitur administrasi memungkinkan author atau pemilik materi menyampaikan materi mereka secara lengkap kepada sistem sehingga dapat diakses oleh LMS. Selanjutnya, Learning Content Management System adalah sistem yang fungsi utamanya menyusun dan mengatur materi atau konten e-learning. Jadi, dalam LCMS, seorang pengembang materi atau learning dapat menciptakan storyboard, menggabungkan materi e-learning di dalam LCMS. Bagian materi e-learning yang digabungkan tersebut biasanya dinamakan learning object atau reusable learning object. Fungsi utama dari LCMS yang pertama ada membuat, menyimpan, menggunakan kembali, dan mengelola konten e-learning. Yang kedua, mengelola proses pembuatan, mengedit, menyimpan, dan memberikan konten e-learning. Yang ketiga yaitu menyediakan ruang virtual untuk interaksi mahasiswa. Yang keempat, menyediakan alat untuk menyampaikan konten. Komponen-komponen LCMS yang pertama yaitu sistem authoring content, yang kedua alat administrasi untuk mengelola otorisasi konten pengguna dan kelompok pengguna, yang ketiga yaitu antarmuka penyajian yang dinamis untuk membuat konten yang terlihat bagi pengguna. Ya, karakteristik dari fitur yang tersedia untuk LMS perusahaan dan institusi pendidikan tersebut adalah pertama yaitu mengelola user, role, course, instructor, and facility. Yang kedua, course calendar. Yang ketiga, learning path. Yang keempat, user messaging and notification. Yang selanjutnya, assessment dan testing yang dilakukan sebelum dan atau sesudah pembelajaran, pretest atau post-test. Selanjutnya yaitu menampilkan nilai atau skor. Selanjutnya course yang disusun sesuai grade. Yang terakhir yaitu penyajian yang berbasis web sehingga bisa diakses dengan web browser. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator yaitu Kusmahendra Agung Mahmudi. Ya, itu tadi mengenai teknologi e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.